Sidang paripurna MPR Kamis ini menentukan siapakah yang akan menduduki kursi sebagai pimpinan MPR. Dua nama mencuat menjadi kandidat yang kuat, Ketua MPR yaitu Bambang Susatyo dari Partai Golkar dan Ahmad Muzani dari Gerindra. Lobi-lobi antar partai pun dilakukan guna menggalang dukungan suara. Hujan interupsi mewarnai sidang paripurna Majelis Permusyawaratan Rakyat atau MPR yang digelar Rabu siang di Gedung Parlemen Senayan, Jakarta. Sidang yang beragendakan pemilihan pimpinan serta pembentukan fraksi-fraksi di MPR berlangsung lama dan bertele-tele. Salah satu yang menjadi bahasan pokok dalam sidang adalah pemilihan Ketua MPR. Sejauh ini terdapat dua nama yang mengemuka dan masuk dalam bursa calon Ketua MPR, yakni Bambang Susatyo yang diusung oleh Partai Golkar serta Ahmad Muzani dari Partai Gerindra. Berdasarkan Undang-Undang MPR, DPR, dan DPD yang baru direvisi, pimpinan MPR berjumlah 10 orang. Jumlah ini terdiri dari 9 wakil fraksi dan 1 unsur DPD. Rencananya pemilihan Ketua MPR akan dilangsungkan dalam sidang paripurna hari ini. Tentu harus memiliki tanggung jawab kepada konstituen dan melaksanakan tugas sebaik-baiknya sebagai perwakilan rakyat di parlemen. Tim Liputan iNews melaporkan. Kesempatan ini hendaknya jelas fraksi apakah sudah setuju dengan Bapak Bambang Susatyo sebagai Ketua MPR. Ya. Kami fraksi Partai Gerindra sudah sepakat dan setuju mengusung Bapak Bambang Susatyo sebagai Ketua MPR RI periode 2019-2024. Terima kasih. Sudah cukup tepuknya. Hadirin yang saya muliakan, sesuai dengan ketentuan peraturan tata tertib MPR pasal 19 ayat 6, dari calon pimpinan MPR yang diajukan dipilih Ketua MPR secara musyawarah mufakat untuk ditetapkan sebagai pimpinan MPR. Oleh karena itu, dengan persetujuan Gerindra yang terakhir, maka dengan sendirinya secara musyawarah mufakat dan secara aklamasi, Saudara Bambang Susatyo terpilih menjadi Ketua MPR. Setuju? Kita harus ngerti ini. Jangan biasa-biasa saja. Kita yang berada di sini ini bertanggung jawab kepada 260 juta penduduk Indonesia. Kalau mau minta perpu lagi, saya buatin perpu. Kalau saudara belum cukup, asal untuk rakyat, asal untuk negara, saya pertaruhkan reputasi politik saya. Perasaan ini tolong sama. Bansos yang ditunggu masyarakat, segera keluarkan. Kalau ada masalah, lakukan tindakan-tindakan lapangan. Untuk 267 juta rakyat kita, untuk negara. Bisa aja membubarkan lembaga, rasa itu yang bisa saya sampaikan. Di gedung DPR MPR, Saudara, Puan Maharani kemarin akhirnya ditetapkan menjadi Ketua DPR dan memberi janji untuk memperbaiki kinerja DPR. Sementara mantan Ketua Umum PSSI, Lanyala Mataliti, terpilih menjadi Ketua DPD RI. Dalam rapat yang dihadiri 285 anggota DPR terpilih periode 2019-2024 kemarin, Puan Maharani ditetapkan sebagai Ketua DPR. Ketua dan Wakil Ketua DPR 2019-2024 dipilih berdasarkan hasil pemilu legislatif. Harapan saya ke DPR ke depan itu tidak perlu membuat satu produk undang-undang terlalu banyak, namun kita pilih yang menjadi prioritas dan itu menjadi fokus bagi DPR ke depan yang berguna untuk bangsa dan negara. Tak hanya DPR yang menetapkan ketuanya kemarin, DPD RI juga kemarin menetapkan ketuanya lewat mekanisme voting. Mantan Ketua Umum PSSI yang saat ini menjadi anggota DPD asal Jawa Timur, Lanyala Mataliti, terpilih sebagai Ketua DPD. Pilih sebagai Ketua DPD, Lanyala berniat meneruskan rencana pembangunan kantor DPD di setiap daerah yang sempat menjadi sorotan publik. Kaukus perempuan harus kita bangkitkan kembali. Kemudian soal pembangunan kantor di daerah, ya. Kemudian soal etkos, lamsam etkos itu harus kita kerjakan.
Setelah dipilih dan dilantik, kini yang ditunggu adalah seberapa besar mereka mendengarkan aspirasi masyarakat. Tim Liputan Kompas TV. 17 Oktober 2019, 5 anggota Badan Pemeriksa Keuangan terpilih periode 2019-2024 resmi dilantik. Seperti diketahui, sebelum diresmikan oleh sidang paripurna di DPR, kelima anggota BPK yang baru dilantik ini telah dipilih melalui voting di Komisi 11 DPR RI. Adapun kelima anggota BPK periode 2019-2024 adalah sebagai berikut. Dan tim sudah sepakat untuk menyesuaikan dengan nawacita pemerintah di 5 tahun ke depan. Kita akan fokus sejumlah pemeriksaan yang kaitannya dengan peningkatan sumber daya manusia, sehingga cita-cita negara itu untuk membentuk SDM unggul dapat dikoreksi oleh BPK. Berharap BPK ke depannya dengan masuknya kami ini menjadi lembaga tinggi negara yang lebih mandiri dan juga lebih berintegritas dan juga tentunya dapat menjaga keuangan negara dan kekayaan negara ke depan ini lebih efisien dan tepat guna lagi. BPK harus bisa bermanfaat dan berkualitas dan bermanfaat hasil pemeriksaannya bagi kehidupan bernegara. Insya Allah saya mengerti apa kebutuhan di dalam. Kita coba nanti kita perbaiki apa-apa yang kurang. Mudah-mudahan teman-teman semua nanti yang di BPK bisa memberikan masukan-masukan. Saya 20 tahun di BPK, insya Allah saya tahu apa kebutuhan BPK. Jangan sebagai lembaga eksternal pemeriksa laporan pertanggungjawaban keuangan satu-satunya di negara, kita harus tampil maksimal, kerja secara tim, guyup, gitu. Kami sebagai pimpinan siap menerima masukan, siap bekerja sama. 5 anggota BPK 2019-2024 diharapkan dapat memberi warna baru bagi kemajuan BPK ke depannya. Demi Allah, saya bersumpah bahwa saya akan memenuhi kewajiban Ketua Mahkamah Agung dengan sebaik-baiknya dan seadil-adilnya, memegang teguh Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945 dan menjalankan segala peraturan perundang-undangan dengan seluruh-seluruhnya menurut Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945 serta berbakti kepada nusa dan bangsa. Mengangkat Dr. Manahan MP Sitompul, SH MHum, sebagai Hakim Konstitusi. Demi Tuhan saya berjanji bahwa saya dengan sungguh-sungguh akan memenuhi kewajiban Hakim Konstitusi dengan sebaik-baiknya dan seadil-adilnya, memegang teguh Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945 dan menjalankan segala peraturan perundang-undangan dengan seluruh-seluruhnya menurut Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945 serta berbakti kepada nusa dan bangsa. Kiranya Tuhan menolong saya. Komisi Yudisial atau KY akan menjatuhkan sanksi kepada 130 hakim yang didominasi sanksi ringan karena terbukti melanggar kode etik dan pedoman perilaku hakim. Ketua Bidang Pengawas Hakim dan Investigasi KY, Sukma Violeta, mengatakan keputusan pemberian sanksi ini berdasarkan hasil pemeriksaan dari sidang pleno anggota Komisi Yudisial. Hakim yang terbukti melanggar KEPPH diberikan sanksi sesuai pelanggaran yang dilakukan dengan rincian 91 hakim dijatuhi sanksi ringan, 31 hakim dijatuhi sanksi sedang, dan 8 hakim dijatuhi sanksi berat. KY telah menyerahkan hasil rekomendasi ini kepada Mahkamah Agung. 83 laporan yang hakim-hakimnya terbukti itu menyangkut sejumlah 130 hakim yang dijatuhkan sanksi